Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dahlan Harahap dengan NIM 21053004. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi pengendalian, di mana video ini dibuat untuk melengkapi tugas pra-UAS dengan mata kuliah pengantar manajemen sebagai dosen pengampu Unita Sofia SPD MPDE. Sebelum masuk ke dalam pembahasan fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian itu mencakup 4 pokok pembahasan. Yang pertama ialah definisi pengendalian, yang kedua tipe-tipe dalam pengendalian, yang ketiga tahapan dalam proses pengendalian, yang keempat metode dalam melakukan pengendalian. Yang pertama ialah definisi pengendalian. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Definisi dari pengendalian. Yang pertama ialah menurut Josh dan George. Ia berpendapat bahwa pengendalian adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, R.P. Strong. Menurutnya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Yang ketiga ialah menurut Hart Kunz. Ia berpendapat bahwa pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kerja bawahan agar rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan. Dan tipe-tipe dalam pengendalian. 1. Pengendalian Fitworth. Pengendalian Fitworth adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian yang paling diinginkan adalah pengendalian Fitworth karena mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Yang kedua, pengendalian Kinkert adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari Kinkert adalah supervise langsung. Istilah lainnya adalah management by walking around atau MBA, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja, berinteraksi langsung dengan para karyawan. Yang ketiga, pengendalian feedback adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback memiliki 2 keunggulan. Pertama, feedback memberi informasi yang berarti bagi manajer mengenai keaktifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah feedback dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka dan feedback memberikan informasi tersebut. Tahapan dalam proses pengendalian. 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategis bersifat sistematis dan jangka panjang. Perencanaan strategis ini terdiri dari 5. Yang pertama, merancang visi, misi, sasaran organisasi. Visi, misi, dan sasaran organisasi merupakan platform sebuah organisasi. Yang kedua, memahami kondisi organisasi pada saat ini. Yang ketiga, menentukan prioritas kerja, menyusun rencana strategis, pencapaian tujuan berdasarkan prioritas kerja. Yang kelima, memonitor pelaksanaan dan melakukan pembaharuan jika diperlukan. Yang kedua, penyusunan anggaran. Organisasi yang baik tentu saja harus terlebih dahulu membuat perencanaan dan proyeksi kegiatan ke depannya, sehingga arah yang akan dicapai dapat lebih awal terdefinisikan, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja hanyalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan baik. Yang keempat, manajemen kompensasi.
Menurut konsep yang ada pada buku The Seller, bahwa prosedur dalam menetapkan kompensasi itu ada 5 tahap, yaitu survei, evaluasi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan serupa ke dalam tingkatan pembayaran, memberi harga setiap tingkatan pembayaran, dan memperbaiki kisaran pembayaran. Metode dalam melakukan pengendalian. Ada 4 jenis metode yang dapat dilakukan dalam pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan atau pre-action control. Suatu tindakan bisa diambil bila sumber daya manusia, bahan, dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah, dan mutu yang tepat. Yang kedua, pengendalian kemudi atau string controls atau pengawasan umpan maju. Metode ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Bila kiadah melihat adanya penyimpangan, maka memungkinkan dilakukannya koreksi meskipun kegiatan belum selesai dilaksanakan. Yang ketiga, pengendalian secara screening atau pengendalian ya atau tidak. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. Yang keempat, pengendalian purnakarya atau post-action controls. Metode pengendalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.